Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Dewan juri yang bijaksana, sahabat dai yang tercinta, perkenalkan nama saya Zahra, salah satu peserta yang paling ceria. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pandang sayang. Karena nikmat kasih dan sayangnya, sehingga kita bisa beradu kasih, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Dan tak lupa pula kita kirimkan sepucuk surat yang berisikan lantunan kerinduan kepada sang pembawa secerca cahaya di tandus gurun kota Mekah dan Madinah, pembawa cahaya pelita di kegelapan umat jahiliyah, yang dulunya perempuan dijadikan alat maksiat, kini diangkat sebagai malaikat, yang dulunya antar suku berseteru, kini menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala, kini menyembah Allah Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan orang yang paling nomor satu di kolom dunia ini? Tak lain dan tak bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh uhwah ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Membangkitkan Generasi Z Berakhlakul Karimah. Hadirin rahimakumullah. Generasi muda adalah kekuatan bagi satu kaum ataupun bangsa. Karena kenapa? Karena untuk melihat masa depan suatu bangsa ialah dengan melihat generasi mudanya. Jika para pemuda-pemudinya kuat, maka negaranya akan sehat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negaranya akan maju. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negaranya akan aman. Jika para pemuda-pemudinya bertakwa, insya-Allah negaranya akan jaya. Kita sebagai pemuda sangatlah penting bagi negara. Hingga Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Namun, di era teknologi saat ini, banyak pemuda malah hilang arah. Lebih memilih meramaikan diskotik daripada masjid. Lebih memilih membaca cetan dari mantan daripada membaca Al-Quran. Ditambah lagi dengan berkembangnya video game, smartphone alias cetan gepeng, dan berbagai media sosial yang semakin memanjakan kita. Hal inilah diri yang menjadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Betul, semanis-manis buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun teknologi yang ada, mestilah kita tetap waspada. Mengapa demikian hadirin? Karena percaya ataupun tidak, setuju ataupun enggak, realita mencatat. Sejalan dengan keberkembangan teknologi yang pesat, dekadensi moral meningkat, kemungkaran kian meningkat, dan pemudanya kian bejat, suka meniru gaya orang barat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Sahabat dai, alasan yang mendasari terkait pergeseran dan kemerosotan akhlak pemuda tak lain dan tak bukan perubahan gaya hidup yang penuh dengan kegelaporan, fasilitas serba instan, ugal-ugalan, dan hilangnya pendidikan akhlak sebagai panutan. Padahal kehidupan pemuda adalah masa transisi atau pancaroba yang selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba apa yang dilihatnya. Sebab apa? Sebab masa muda adalah masa yang paling indah. Tapi masa muda yang katanya masa yang paling indah, sebentar, jika kita tidak pandai memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, boleh jadi waktu itu akan hilang dengan sesuatu yang tiada artinya untuk hari esok hadir. Hadirin rahimakumullah. Sahabat dai, belum lama ini beredar sebuah berita bahwa di sebuah desa terdapat pemimpin yang sangat muda, Gen Z istilahnya. Beliau bernama Anugerah Helen Septian, Kades Medayu Banjarnegara, viral di berbagai media sosial. Karena kenapa? Di saat anak muda sosialnya lebih memilih mabuk-mabukan di jalanan, tapi dia malah memilih menjadi seorang pemimpin yang membawa negaranya maju.
inilah yang patut dijadikan contoh untuk generasi muda seperti kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami telah menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Olehnya itu hadirin, mari kita tingkatkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kematangan iman dan takwa yang bermuara pada akhlak yang mulia. Sebagaimana Saukibah berkata dalam syairnya, bangsa-bangsa akan jaya, akan maju jika ditopang akhlak mulia. Tapi bangsa akan hancur tersungkur, rusak binasa jika tidak ditopang akhlak mulia. Khususnya untuk generasi muda kita. Karena kenapa? Karena pemuda-pemudi adalah harapan bangsa. Jadi belum pernah ada saya dengar orang pergi berpidato ataupun berceramah, kakek-kakek harapan bangsa, nenek-nenek harapan negara. Mestilah pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan pemuda-pemudi. Karena kenapa? Inna fi syubbanil amaral umma wa fi addanihim hayataha. Bahwa di tangan pemudalah maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup ceramah saya ingin berpantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Jika ada kata yang salah, jangan dilapor ke Pak Polisi. Akhirul kalam, minallahi mustan walatiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.